Eliano Rangers tertawakan klub Malaysia, hahaha kocak. Timnas Garuda unggul atas China bakal hadapi filosofi Sichuan di GBK Senayan. News Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Winger Timnas Indonesia, Eliano Rangers, tertawa saat mendapat pertanyaan soal rumor ia diminati klub Malaysia Selangor FC. Ya, belum lama ini nama Eliano Rangers memang dikaitkan dengan klub Malaysia Selangor FC. Isu ini pertama kali mencuat seusai jurnalis Malaysia Avineswaran Taharu Melengam berbicara di X pribadinya. Dalam unggahan tersebut menyebut bahwa Selangor FC tengah memantau Eliano Rangers. Salah satu klub yang santer dibicarakan tertarik dengan pemain keturunan Indonesia, yakni klub asal Malaysia Selangor FC. Menanggapi soal rumor ini, Eliano Rangers justru tertawa mendengar soal isu klub Malaysia yang tertarik dengan dirinya. Hahaha, saya juga mendengarnya soal klub Malaysia tertarik dengannya, kata Eliano sebagaimana dikutip dari bolasport.com. Mantan pemain Jong Utrecht tersebut berbicara tanpa basa-basi bahwa ia lebih ingin bertahan di Eredivisie. Menurutnya, sebagai pemain berusia 24 tahun, ia masih ingin bisa bertahan dengan klub yang telah diperkuatnya sejak 2018 lalu. Pemain yang memiliki 3 caps bersama Timnas Indonesia ini mengaku bahwa ia masih ingin bertahan bermain di Eropa. Tapi sejujurnya saya lebih ingin bertahan di Zwolle di Eredivisie atau setidaknya di Eropa karena saya masih muda. Namun untuk urusan itu lebih baik tanya ke ayah saja, kata Eliano. Lebih lanjut, saat ini Eliano Rangers mengaku ingin fokus bersama PEC Zwolle. Pasalnya, saat ini PEC Zwolle tengah berada di posisi 15 klasemen Eredivisie dengan mengemas 31. Situasi ini tak membuat Eliano bisa merasa tenang karena ancaman degradasi pun bisa mendekati mereka. Untuk itu, saat ini Eliano memilih fokus bersama klub dengan harapan bisa membawa Zwolle tetap berada dan bertahan di Eredivisie. Saya sendiri hanya fokus pada satu hal, yakni memastikan Zwolle tetap bertahan di Eredivisie, tuturnya. Sementara Timnas Indonesia akan menghadapi China pada laga hidup mati 5 Juni nanti di GBK Senayan dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, barangkali boleh juga kita sedikit membaca ulang filosofi Sichuan yang diungkapkan pemimpin China Deng Xiaoping di tahun 1904 hingga 1997, 63 tahun yang lalu. Di hadapan sidang pleno Kongres di Beijing pada 1962, Deng, yang saat itu merupakan salah satu kader utama Mao Zedong, berpidato. Ia mengutip pepatah kuno Sichuan, yaitu daerah asalnya. Tidak peduli kucing kuning atau kucing hitam asalkan bisa menangkap tikus, ia adalah kucing yang baik. Tidak masalah apapun caranya, yang penting hasilnya. Itulah makna filosofis dari pernyataan Deng. Menyikapi bagaimana cara menyelamatkan situasi perekonomian Tiongkok yang waktu itu sedang terpuruk. Terbukti pepatah kuno Sichuan itu berhasil membawa kemajuan besar bagi perekonomian Cina seperti yang kita lihat hari ini, tanpa mengubah prinsip ideologi politik negaranya. Ya, saat ini Timnas China baru mengantongi 6 poin dalam 8 laga di grup C, tertinggal 3 poin dari Timnas Garuda 9 poin. Namun, China juga masih optimistis bisa menjaga peluang ke Piala Dunia 2026 lewat kualifikasi di putaran keempat. Mungkin juga dengan filosofi Sichuan. Itu artinya tim asuhan Branko Ivankovic harus mampu memenangkan 2 partai sisa, yakni lawan Indonesia di GBK Senayan pada 5 Juni dan menjamu Bahrain 10 Juni nanti. Sambil berharap Indonesia gagal meraih kemenangan saat melawan Jepang di Osaka. Taktik hanyalah cara untuk menang. Tidak masalah apapun konsep, strategi, taktik, ataupun formasi yang akan dimainkan Patrick Kluivert kontra Cina nanti. Yang penting Timnas Garuda berhasil merebut 3 poin untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Jika bisa menaklukkan China di GBK Senayan, maka perjuangan Garuda menuju Piala Dunia 2026 masih berlanjut. Dan sebaliknya, jika kalah, ya, Wito Jian, sampai jumpa nanti. Dan ditilik dari hampir semua aspek saat ini Timnas Indonesia memang unggul atas China kecuali ranking FIFA dan kekalahan 1-2 di Qingdao 15 Oktober 2024. China menempati ranking 94 sedangkan Indonesia di posisi 123. Dan jika kita tengok ulang laga pertama di Qingdao 15 Oktober 2024,
Timnas Garuda unggul telak secara statistik atas China. Jay Itzas dan kawan-kawan menguasai bola 76% sementara China 24%. Tendangan ke gawang 6 berbanding 3, percobaan tembakan ke gawang 14 berbanding 5. Dan sangat penting untuk perbaiki kealpaan ataupun kesalahan. Gol pertama China di menit ke-21 lewat Behram Abduel tidak patut terjadi jika Saini Petinama langsung membuang bola yang sudah di bibir garis sisi kiri gawang Martin Paes dalam situasi berbahaya atau clearance. Demikian pula, gol kedua China lewat serangan balik cepat 2 sentuhan di menit ke-44. Penyerang China, Zhang Yuning, tidak akan leluasa mencetak gol dengan 1 sentuhan jika Miss Hilgers menempelnya lebih dekat. Dan tentu, kita bicara dalam konteks visi bermain defender kelas Eropa seperti Saini Petinama dan juga Miss Hilgers. Bukan hanya statistik yang terukur, saat ini sebagian besar skuad Timnas Garuda bermain di klub Eropa dan AS, sedangkan semua pemain Timnas Cina hanyalah memperkuat klub lokal. Dalam 8 pertandingan di grup C, China sudah kebobolan 19 gol, hanya memasukkan 6 gol. Produktivitas gol Garuda juga masih lebih baik. Dalam 8 pertandingan di grup C, gawang Martin Paes kemasukan 14 gol dan memasukkan 8 gol. Tapi penting juga untuk kita memahami bahwa sepak bola bukan hanya soal statistik yang terukur. Ya, sepak bola juga soal statistik yang tidak terukur. Statistik yang tidak akan pernah kita temui dalam lembar metrik melalui teknologi pintar ataupun catatan tim pelatih, yaitu soal visi bermain. Pengambilan keputusan cepat dan tepat setiap pemain, intuisi bermain, kecakapan menjalankan taktik, kecerdasan membaca permainan, kejelian melihat peluang, kecerdikan memanfaatkan peluang, daya juang ataupun kekompakan tim. Itulah sebabnya kita sering melihat tim yang secara metrik statistik unggul tapi kalah dalam pertandingan. Kemenangan diawali dengan persiapan, sebab itu dukungan penonton di GBK Senayan nanti bisa menjadi bagian penting kekuatan Timnas Garuda. Dengan semua keunggulan di atas kertas itu cukup realistis jika masyarakat Indonesia optimis tim asuhan Patrick Kluivert bisa menaklukkan China di GBK Senayan. Rakyat Indonesia menyaksikan dan menilai langsung bahwa materi pemain Garuda saat melibas Bahrain 1-0 di GBK Senayan 25 Maret lalu adalah formasi terbaik saat ini. Dan mungkin sesekali kita perlu juga merenungkan ulang adagium kuno dalam sepak bola. Don't change the winning team. Jangan mengganti tim yang menang. Biasanya pelatih kelas dunia hanya akan mengganti tim pemenang jika ada pemain yang cedera atau ada pemain kurang bugar sesuai dengan asesmen medis. Umumnya pelatih melakukan evaluasi setiap 10 menit sebelum memutuskan ada pergantian pemain. Jeda waktu yang cukup panjang diharapkan akan makin mengefektifkan persiapan Timnas Garuda. Upaya kemenangan diawali dengan persiapan, itu kata Joe Gibbs, pelatih legendaris American Football yang membawa Washington Redskins 3 kali di tahun 1983, 1988 dan juga 1992 menjadi juara Super Bowl.